Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Umi sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini Umi akan share video di kelas 2 ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama membaca doa dulu ya sebelum mulai belajar. Kita baca doa dengan lagu yang ini. 5 jari tangan kananku, 5 jari tangan kiriku, ku gabung jadi satu, semuanya 10. Ayo kita doa dulu, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil Qur'ani imama wa hubbah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak silakan keluarkan buku prakib atau fikih yang kelas 2-nya ya. Oke. Kemarin kita sudah sampai pelajaran tentang azan dan iqomah. Berarti hari ini kita lanjut ke halaman 18 tentang ketentuan sholat fardu. Nah, orang Islam wajib ya melaksanakan sholat fardu. Sholat fardu itu ada berapa? Ada 5 ya. Jika tidak melaksanakan sholat berarti termasuk orang yang berdosa dan di akhirat nanti akan mendapat siksa. Terus kita juga harus melaksanakan atau memenuhi syarat rukun sholat. Ya. Jadi jika kita tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sholat kita tidak sah. Nah, yang bagian poin A itu mengenal sholat fardu. Sudahkah kamu melakukan sholat? Nah, ini sudah pagi hari, kalian udah sholat belum? Kalau sholat wajibnya sholat subuh. Tadi udah sholat subuh belum? Ayo. Kalau sholat sunnahnya sholat duha, udah sholat duha belum? Kalau sudah, alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau belum, mau masuk neraka? Enggak lah ya. Kalau nggak mau masuk neraka, nanti untuk seterusnya yang nggak sholat subuh, yang nggak sholat 5 waktu harus diperbaiki lagi biar kita masuk surga sama-sama. Ya, mau ya? Iya. Terus tahukah kalian arti sholat fardu itu apa? Nah, sholat fardu itu sama dengan sholat wajib. Kalau wajib artinya dikerjakan mendapat pahala, kalau nggak dikerjakan mendapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat fardu itu apa aja sih Umi? Sholat fardu itu ada 5. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Gitu. Kapan Umi waktunya? Gitu ya. Umi, kapan waktunya sholat? Insya Allah anak-anak Umi semua kelas 2 udah tahu kapan waktunya sholat itu ya. Jadi sholat subuh dikerjakan saat fajar, dari terbit matahari, maksud Umi dari fajar sampai terbit matahari. Kalau sholat zuhur itu dikerjakan pada waktu siang hari, apabila bayangan suatu benda mulai condong ke arah barat hingga sama panjangnya dengan benda tersebut. Jadi ketika bayangan udah condong ke arah barat itu sekitaran jam 12 sampai jam 1. Nah, itu sholat zuhur mulai bisa dilakukan ya. Terus sholat asar, kapan Umi? Nah, sholat asar sore ya. Apabila bayangan suatu benda lebih panjang daripada benda aslinya, itu berarti waktunya sholat asar. Sampai kapan Umi? Sampai matahari tenggelam. Nah, maghrib itu mulai terbenamnya matahari sampai hilangnya awan kemerah-merahan dan berubah menjadi gelap karena malam ya. Yang terakhir itu sholat isya, kapan Umi? Malam hari. Pas sudah hilang awan yang merah-merah maghrib itu baru sholat isya bisa dimulai gitu ya. Terus halaman 20 itu adalah syarat wajib sholat. Apa aja syarat wajib sholat? Yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Orang yang bukan umat Islam nggak wajib sholat karena dia udah
punya agamanya masing-masing. Ingat, untukmu agamamu, untukku agamaku. Jadi kita nggak usah nyuruh orang yang beragama lain itu untuk sholat ya. Terus yang kedua adalah balik atau dewasa. Seorang disebut balik jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Bagi laki-laki, apabila telah balik. Terus yang kedua, balik atau dewasa. Nah, jangan karena syarat wajib sholat ini hanya untuk orang yang dewasa, bukan berarti anak-anak nggak boleh sholat ya. Anak-anak harus belajar dari sekarang sholat wajib 5 waktu. Nggak boleh males. Wajib harus dilakukan juga ya. Terus yang ketiga adalah berakal sehat. Artinya dia nggak dalam keadaan gila, G-I-L-A ya. Nah, jadi kalau orang yang nggak sholat sama dengan orang, iya, pinter itu jawab sendiri. Yang keempat, sudah sampai dakwah kepadanya orang yang belum mengetahui atau belum sampai dakwah tentang sholat kepadanya. Nah, di sini maksudnya dia udah tahu kalau sholat itu wajib. Kecuali kalau dia memang nggak ada yang ngasih tahu, kecuali memang dia itu misalnya orang yang tinggal di hutan sendirian dan nggak tahu dia itu kalau sholat itu adalah wajib. Nah, itu kalian kan tinggalnya sama orang tua, sama umi ustadznya, kayak itu kan. Jadi kalian udah tahu dan berarti wajib sholat ya. Terus yang kelima, orang perempuan. Nah, perempuan kalau kata Upin Ipin ada istimewanya. Istimewa. Nah, bagi perempuan itu ada istimewanya ketika dia nggak ada yang nggak boleh sholat kayak gitu. Saat menstruasi, para perempuan nggak boleh sholat ya, karena perempuan itu istimewa. Kayak itu kata Upin Ipin. Nah, terus ada juga syarat syah sholat. Tadi syarat wajib, ini syarat sah. Yang pertama, suci dari hadas. Suci dari hadas berarti dia nggak sedang berhadas besar. Nanti kita akan belajar hadas besarnya ya. Yang kedua, suci seluruh anggota badan, pakaian, dan tempat sholat juga harus bersih dari najis. Jadi tempat kita harus bersih dari najis. Baju kita juga nggak boleh kotor, harus bersih. Yang ketiga, menutup aurat. Bagi laki-laki, auratnya terletak antara pusat dan lutut. Jadi itu harus ditutup. Kalau aurat wanita adalah seluruh anggota badan kecuali telapak tangan dan muka. Jadi semua harus ditutup kecuali telapak tangan dan muka, sama kayak Umi. Semuanya harus ditutup ya. Yang keempat, telah masuk waktu sholat. Sholat fardu yang tidak dikerjakan pada waktunya secara sengaja atau tidak ala halangan, maka sholatnya tidak sah ya. Terus menghadap kiblat. Orang yang melaksanakan sholat harus menghadap kiblat, jangan sembarang tempat. Ada orang yang dulu ceritanya tuh sholatnya sembarang tempat, bodo amat lah mau ngadep kemana, yang penting sholat. Itu salah, karena kita harus sholat menghadap ke kiblat. Yang keenam, mengetahui tata cara sholat. Seluruh syarat sah sholat harus terpenuhi ya, itu syarat sah sholat. Nah, selanjutnya rukun sholat. Rukun sholat yang pertama adalah berdiri tegak bagi yang mampu. Bagi yang sakit boleh duduk, berbaring, terlentang, atau boleh juga dengan isyarat. Yang kedua adalah niat. Niat itu sesuai dengan niat sholat masing-masing ya. Yang ketiga adalah takbiratul ihram, yaitu membaca Allahu Akbar. Yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah ini harus dibaca setiap rakaatnya. Yang kelima, ruku dengan tumakninah. Artinya ruku dengan menundukkan badan hingga punggung dan kepala pada posisi garis yang mendatar. Jadi kalau kalian ruku, ini kepala, ini punggung harus sama, rata. Jangan kepalanya di bawah, ini punggungnya di atas, atau enggak kepalanya di atas, punggungnya di bawah ya. Jadi posisinya harus rata.
Yang keenam adalah i'tidal dengan tumakninah. I'tidal artinya kembali berdiri tegak seperti semula sebelum ruku. Dan yang ketujuh, sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud adalah meletakkan dahi kita ke lantai atau ke sajadah, bagian pinggul lebih tinggi daripada pundak dan kepala. Jadi ini pinggul, ini kepala kita. Posisinya seperti ini. Bukan seperti ini ya. Ini bukan sujud. Nah, terus ke-8, duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. Yang ke-9, duduk tasyahud akhir dengan tumakninah juga. Yang ke-10, membaca doa tasyahud akhir. 11, membaca sholawat atas Nabi. Terus 12, mengucapkan salam. Yang pertama, sambil menoleh ke kanan. Yang kedua, menoleh ke kiri. Yang 13, tertib. Artinya, semua rukun sholat harus dilakukan secara berurutan. Ya. Nah, oke anak-anak, pada kesempatan kali ini kita cuman sampai situ dulu ya. Sampai rukun sholat. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang sunnah sholat. Nah, untuk itu sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari Umi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.